Erick Thohir beri kabar baik soal Maarten Paes bela timnas Indonesia. Begini faktanya. Jay Itzes dapat peringatan keras pelatih Italia jelang hadapi Ascoli. Bintang timnas Indonesia itu diminta lakukan hal ini. Begini faktanya. Justin Hubner dan Nathan Chuon ingin banget bela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Begini faktanya. Erick Thohir beri bocoran 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Begini faktanya. Erick Thohir beri kabar baik soal Maarten Paes bela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberi kabar baik soal proses naturalisasi Maarten Paes. Pihaknya saat ini terus berjuang untuk merampungkan proses naturalisasi kiper FC Dallas itu yang terbentur aturan FIFA. Proses naturalisasi dari Maarten Paes terganjal peraturan FIFA artikel 9 ayat 2 mengenai pergantian asosiasi. Bahwa pemain bisa berganti asosiasi bila berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim pertamanya, baik di level junior atau senior, dalam pertandingan resmi. FIFA dalam aturannya juga menyebut pemain wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Masalahnya, Paes pernah membela Belanda U21 pada pertandingan kualifikasi Euro U21 tahun 2021 di tanggal 15 November tahun 2020. Saat itu Maarten Paes sudah berusia 22 tahun. Alhasil, kini kasus Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CIA. Namun Erick Thohir yakin akan menang dalam pengadilan itu karena PSSI memiliki data yang konkret. Kita sudah konkret dapat data yang memang di kita, ada bukti-buktinya, tinggal di mana, ini itu. Ia bisa menang, kita semaksimal mungkin, ujar Erick Thohir kepada awak media. Maarten Paes sejatinya telah menjalani proses naturalisasi sejak awal Januari tahun 2024 bareng dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Namun, pemain asal FC Dallas itu tak bisa menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia WNA bareng 2 koleganya tersebut akibat terkendala aturan FIFA. Di sisi lain, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah menjalani debut di timnas Indonesia. Dia bermain ketika skuad Garuda membantai Vietnam 3-0 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona ASEAN di Stadion Medina, Hanoi 26 Maret tahun 2024 lalu. Jay Itzes dapat peringatan keras pelatih Italia jelang hadapi Ascoli. Bintang timnas Indonesia itu diminta lakukan hal ini. Pelatih Venezia mewanti-wanti bintang timnas Indonesia, Jay Itzes dan seluruh skuadnya jelang pertemuan kontra Ascoli di Serie B Liga Italia, Minggu 7 April 24 malam WIB. Bertanding di Stadio Cino Elilo del Duca dalam lanjutan pekan ke-32 kasta kedua Liga Italia. Tim tamu Venezia berhasrat raih poin penuh di kandang Ascoli. Secara posisi klasemen, peluang Venezia untuk bisa menang memang terbilang sangat besar. Hingga saat ini, Jay Itzes dan kolega berhasil bertengger di urutan 4 klasemen dengan raihan 57 poin. Sedangkan tuan rumah Ascoli berada di zona degradasi dengan berada di posisi 18 usai mengumpulkan 31 poin. Meski bakal hadapi lawan muda, namun pelatih Venezia FC, Paolo Vanoli meminta anak asuhnya untuk tidak menganggap enteng laga nanti. Menurutnya, tim harus tetap fokus agar bisa meraih kemenangan. Apalagi Ascoli bakal jalani debut bersama pelatih Massimo Carrera, sehingga semua hal masih berpotensi terjadi. Kami harus fokus secara eksklusif pada apa yang ada di depan, yaitu pertandingan besok melawan Ascoli, ucap Paolo Vanoli dilansir laman resmi klub. Dibandingkan dengan pertandingan pertama, Ascoli memiliki ide permainan yang sangat berbeda kali ini. Tambahnya, Paolo Vanoli menambahkan, jika Jay Itzes kolega harus memberikan kemampuan terbaik demi mengamankan poin dan menjaga asa promosi musim ini. Kami harus bermain seperti yang kami tahu, menghormati lawan kami,
dan memahami kelebihan dan kekurangan mereka dalam segala hal untuk mengatur pertandingan dengan cara terbaik. Jika Anda ingin mencapai sesuatu yang hebat, Anda tidak bisa hanya melihat lawan, tetapi meningkatkan kualitas Anda di lapangan setiap hari pada tingkat taktis, fisik, dan mental. Tutupnya. Sebagai informasi, Venezia FC berpotensi besar promosi ke Serie A Liga Italia musim ini lantaran masih kokoh di 4 besar klasemen. Dengan menyisakan 8 pertandingan lagi, JIZ setidaknya bisa menjaga asa promosi melalui jalur playoff. Justin Hubner dan Nathan Chuon ingin banget bela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa dua pemain keturunan yakni Justin Hubner dan Nathan Chuon ingin sekali membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Sayangnya, keinginan dua pemain tersebut untuk memperkuat timnas U23 Indonesia bertepuk sebelah tangan. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC di Dubai, Uni Emirat Arab UEA pada 1–10 April tahun 2024. TC itu digelar sebagai persiapan akhir timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U23 tahun 2024. Dari 28 pemain itu, ada nama Nathan Chuon dan Justin Hubner. PSSI mencoba berdiskusi dengan klub Justin Hubner yakni Cerezo Osaka dan Nathan Chuon yaitu ST Heerenveen. PSSI akhirnya mendapatkan jawaban bahwa Cerezo Osaka dan ST Heerenveen tidak mau melepas dua pemain tersebut ke timnas U23 Indonesia. Kedua klub tersebut berpikir bahwa agenda Piala Asia U23 tahun 2024 bukan ajang resmi FIFA dan tim berhak menahan pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Namun PSSI dapat informasi baru bahwa Cerezo Osaka bisa melepas Justin Hubner ke timnas U23 Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu baru akan dilepas pada 17 April tahun 2024 atau saat Piala Asia U23 tahun 2024 sedang berlangsung. Seperti diketahui, Piala Asia U23 tahun 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei tahun 2024. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Tim Merah Putih akan bertemu Qatar terlebih dahulu pada 15 April tahun 2024, lalu Australia pada 18 April tahun 2024, dan terakhir Yordania pada 21 April tahun 2024. Ya sebenarnya kami mau Justin Hubner bisa segera datang ke timnas U23 Indonesia. Tapi pihak klub baru mau melepasnya pada 17 April. Kalau untuk Nathan Chuon tidak ada informasi terbaru, kata Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir, sebenarnya kedua pemain itu sudah berhasrat ingin membela timnas U23 Indonesia. Erick Thohir beri bocoran dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan bocoran soal calon pemain timnas Indonesia yang baru. Dalam bocoran tersebut, Erick Thohir pun membenarkan bahwa akan ada dua pemain keturunan yang akan memproses naturalisasi. Apakah yang dimaksud Erick Thohir tersebut adalah Calvin Verdon dan Ola Romney? Sebab kedua pemain tersebut saat ini memang sedang ramai dikabarkan bakal menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Sebagai informasi, Calvin Verdon merupakan pemain bertahan yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Sedangkan Ola Romney berposisi sebagai striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Bahkan, sebelumnya pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah mengonfirmasi bahwa Calvin Verdon menjadi pemain didikannya.
Ia menjadi salah satu pemain yang didatangi Shin Tae-yong dalam kunjungannya ke Belanda beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Verdonk juga telah menyampaikan kesediaannya membela timnas Indonesia dalam wawancaranya bersama media Belanda baru-baru ini. Menanggapi soal dua rumor di atas, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membenarkan bahwa ada dua pemain naturalisasi yang akan diproses. Namun, ia belum bisa membeberkan secara gamblang identitas dari kedua nama tersebut. Kalau suratnya masuk ia ada dua, ujar Erick Thohir pada Minggu 7 April 2024. Calvin selama saya belum mengkonfirmasi maka saya belum bisa komen. Kalau saya selalu gitu, kecuali sudah salam dan foto. Kan enggak mungkin sebagai Erick Thohir yang punya reputasi internasional, lalu tiba-tiba berbicara cuma berdasarkan gosip. Saya enggak mau, tutur Erick Thohir. Demikianlah beberapa berita terbaru Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mampu berbicara banyak di kancah internasional. Nantikan berita terbaru Timnas lainnya hanya di channel ini.